Perkenalkan, nama saya Jerry Durung, NIM 1122037 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh etika Kristen dalam berbisnis. Etika Kristen merupakan tanggapan dari seseorang terhadap kasih karunia dan pekerjaan Allah. Etik atau etika adalah kebenaran firman Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, memang tidak secara spesifik mengatakan berbagai macam hal yang ada di dunia ini. Alkitab juga tidak mengemukakan aturan-aturan yang sangat rinci atau detail tentang apa yang harus manusia lakukan. Namun, Alkitab adalah firman yang menceritakan tentang diri Allah, tetapi juga menceritakan mengenai bagaimana adanya dan bagaimana seharusnya manusia hidup untuk dapat memahami dan menerapkannya. Maka kita harus terus mendengar, terus membaca, terus merenungkan, terus menghafal, dan terus melakukan di dalam hidup. Sedangkan definisi dari bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara, ideal, pengetahuan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal atau menyeluruh. Pendapat itu adalah pendapat menurut Muslim, namun ada pun pendapat sebagai besar yang mengatakan bahwa bisnis adalah sebuah bisnis tersendiri yang terlepas dari etika atau norma-norma, kecuali peraturan yang berlaku saat itu atau di tempat itu. Kemudian definisi bisnis dari etika Kristen dalam bisnis adalah mengaplikasikan nilai dan norma-norma Kristen dalam bisnis. Artinya, perilaku kita dalam berbisnis harus dilandasi dengan pedoman etika Kristen, yaitu Alkitab seperti ada tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 23 yang bunyinya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sangat jelas dari bacaan firman Tuhan ini, menjadi pembisnis yang maruk dan buta hati sehingga menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh uang dalam etika Kristen. Bisnis apapun yang dilakukan seseorang haruslah mampu mendatangkan laba atau keuntungan agar usahanya dapat bertahan lama, tetapi tetap mengontrol tindakan bisnisnya dalam perspektif Kristen. Kemudian ada pun tujuan umum bisnis Kristen yang pertama, itu mencari keuntungan. Tujuan berbisnis adalah untuk mendapat keuntungan, Kemudian ada pun tujuan umum bisnis Kristen yang pertama, itu mencari keuntungan. Tujuan berbisnis adalah untuk mendapat keuntungan, tetapi untuk mendapat keuntungan tersebut haruslah menggunakan cara yang sesuai dengan etika Kristen. Contohnya, saya seorang reseller dari sebuah toko di mana barang yang saya ambil dari toko tersebut dengan harga 20.000, kemudian saya jual kembali dengan harga 45.000 tanpa melihat kualitas barang tersebut. Apakah worth it dijual dengan harga 45.000 atau tidak? Tentu pastinya konsumen yang membeli produk tersebut akan merasa tidak puas dengan barang yang mereka terima, ataupun mereka kecewa dengan kualitas barang tersebut. Kemudian yang kedua, mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan menjalankan etika bisnis Kristen, kita akan dapat mempertahankan usaha kita dengan berpedoman pada kebenaran firman. Contohnya, mempertahankan kualitas usaha serta menjaga kepercayaan konsumen. Memang tidak gampang mempertahankan, tetapi jika cara kita sudah benar dan tepat, pasti Tuhan mudahkan. Yang ketiga, untuk mempertumbuhan dan memperkembangkan usaha dengan terus mempertahankan etika Kristen bisnis yang baik dan konsisten.
dalam melakukan segala sesuatu, maka dapat mengembangkan usaha kita dan semakin banyak ide-ide positif yang muncul untuk pertumbuhan usaha. Kemudian yang keempat, sebagai tanggung jawab sosial dengan melakukan etika Kristen bisnis secara konsisten, maka kita akan melakukan usaha dengan melihat kebutuhan manusia dan dunia secara global, dan setiap keputusan yang dibuat haruslah berdasarkan pada kehendak Allah dan kesadaran akan apa yang harus dilakukan untuk seluruh manusia dan alam ini. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima